Di era transformasi digital, teknologi bukan lagi masa depan. Teknologi adalah masa kini. Selamat datang di IKMI Robot Competition tingkat nasional 2026. Ajang kompetisi teknologi, inovasi, dan kreativitas bagi generasi baik Indonesia. Tunjukkan kreativitas dalam merancang pengalaman digital yang inovatif dan berorientasi pada pengguna. Kembangkan ide dan gagasan terbaik melalui karya tulis ilmiah yang memberikan solusi masa depan. Sampaikan informasi kompleks menjadi visual yang menarik, edukatif, dan mudah dipahami. Ciptakan inovasi robotika yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan teknologi Indonesia. Satukan ide, bangun inovasi, wujudkan solusi. Jadilah bagian dari generasi yang menciptakan perubahan. Diselenggarakan oleh STMIK IKMI Cirebon sebagai wadah lahirnya talenta-talenta teknologi masa depan. Catat tanggalnya, 3 Juni 2026, IKMI Robot Competition tingkat nasional 2026. Siap berkompetisi, raih prestasi. Terlebih dahulu kita akan menyaksikan penampilan dari Sinkot Mandua Kota Cirebon. Mari kita sambut dia. Terima kasih kepada juri serta panitia yang telah mengizinkan kami berbicara di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sinkot Mandua Kota Cirebon ingin mempresentasikan robot greenhouse 4.0, sistem otomatis greenhouse berbasis ESP32 untuk pertanian modern. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri.
Nama saya Muhammad Reza Dianova. Nama saya Ilham Fadli. Dan nama saya Muhammad Rizky Pradama Triadi. Permasalahan yang sering ditemukan di greenhouse konvensional itu memantau suhu dan kelembapan itu secara manual. Yang kedua, penyiraman berdasarkan insting semata dari petani. Yang ketiga, menyalakan dan mematikan lampu itu secara individu semaunya petani. Dan keempat, itu greenhouse masih buka tutup secara manual oleh manusia. Dan yang terakhir, efisiensinya kurang. Oleh karena itu kami mengembangkan robot Greenhouse 4.0 yang menggunakan sistem berbasis ISP32 yang mampu memantau kondisi lingkungan secara real time, mengontrol pencahayaan secara otomatis, mengatur suhu dari kejauhan juga bisa, dan menyiram tanaman sesuai kebutuhan, membuka pintu secara otomatis. Jadi komponen yang kita gunakan adalah ESP32 microcontroller sebagai mengendali sebuah sensor yang ada di sini. Sensor infrared untuk mendeteksi suatu objek. Kemudian ada sensor LED berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Ada sensor DHT 12 untuk mendeteksi suhu ruangan. Kemudian ada multi sensor berfungsi untuk mengecek kelembapan tanah. Untuk menggunakan greenhouse. Ada LPDVC memberi penerangan pada tanaman. Kemudian ada pompa air untuk memberi dan ada kipas atau kan untuk mengendalikan suhu ruangan. Lalu ada relay sebagai alat otomatis. Kemudian ada baterai sebagai sumber tenaganya. Dan konverter sebagai pembagi arus. Pada awalnya kami melakukan pemrograman secara mandiri untuk menghubungkan 4 sensor dan 4 aktuator. Kemudian agar greenhouse ini dapat dikendalikan lebih lanjut. Jadi kami nggak mau memanfaatkan berbasis IoT yang terhubung ke web. Jadi kami memanfaatkan AI sebagai alat bantu untuk pembuatan web. Agar pembuatan web agar bisa membuat web dalam jadi sebelumnya kami dalam rancangan Sopadinya kami rancang sendiri, tapi karena keterbatasan kami jadi kami meminta bantuan kepada AI untuk meningkatkan kemampuan inovasi robot kami.
Jadi untuk alur proses inovasi sistem kami ini berawal dari inputnya, itu sensor-sensor yang ada, lalu data yang diterima oleh sensor diserahkan ke ESP32 untuk diproses. Nah, caranya itu bisa dua, antara dia nyimpan ke cloud IoT, lalu mengirimkannya ke dashboard untuk bisa dikontrol secara jarak jauh, atau langsung ke output aktuator, langsung dieksekusi. Nah, jadi selanjutnya untuk cara kerja sistem yang pertama itu diotomasi terhadap pintu, yaitu pada sensor infrared yang ada di depan sini. Ketika sensor infrared mendeteksi orang atau objek di depannya, maka servo akan membuka pintunya secara otomatis, lalu menutupnya untuk menjaga kesterilan. Lalu yang kedua, otomasi terhadap penyiraman, yaitu soil moisture sensor yang ada di dalam sini. Dan ketika soil sensor kelembapan ini mendeteksi kelembapan tanah atau kelembapan tanahnya kering, maka pompa akan otomatis menyiram tanamannya. Karena di sini tanamannya karena di sini tanahnya sudah lembab, jadi kami akan langsung mengontrolnya dari HP. Yang kalian bisa lihat, pokoknya mengalir air. Lanjut kita otomasi terhadap suhu. Yang dimana DHT22 yang ada di sini, ketika sensor ini membaca suhu ruangan itu panas, maka kipas akan menyala secara otomatis. Karena di sini juga suhu di dalam greenhouse juga udah nggak terlalu panas, maka kami bakal mengontrolnya dari HP. Seperti yang kalian lihat, kipasnya menyala, berfungsi. Lalu next, otomasi terhadap pencahayaan, yang dimana sensor LDR yang kami letakkan di sini ada di sini, yang dimana ketika sensornya mendeteksi adanya intensitas cahaya, maka lampu akan menyala sangat gelap. Mungkin Dewan Juri ingin mencoba menonaktifkan fitur-fitur yang ada di sini.
sebelumnya kami jelasin dulu tujuan proyek ini dibuat itu untuk menjaga suhu dan kebutuhan cahaya dan kelembapan secara otomatis. Yang kedua, untuk membantu petani dalam perawatan tanamannya. Yang ketiga, untuk menerapkan teknologi IoT, Wi-Fi dan otomasi pertanian. Yang terakhir, untuk mendukung pertanian modern yang lebih cerdas dan efisien. Jadi keunggulan dari robot greenhouse 4.0 ini yang pertama untuk memonitoring secara otomatis dari jarak jauh dan real time tepat waktu. Yang kedua untuk mengurangi kesalahan manusia yang disebabkan perkiraan yang salah. Yang ketiga untuk menghemat waktu. Yang ketiga untuk menjaga kondisi tanaman tetap optimal. Lalu yang terakhir untuk meningkatkan efisiensi terhadap waktu, tenaga, dan menghasilkan produktivitas pertaniannya. Terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Greenhouse 4.0 ini itu merupakan inovasi pertanian berbasis sensor dan ESP32 yang mampu memantau serta mengendalikan kondisi greenhouse secara otomatis sehingga proses budidaya tanaman menjadi lebih efisien, akurat, dan produktif. Ya, ini pembahasan dari kami. Selanjutnya Q&A. Terima kasih pada tim Simkot dari MAN 2 Kota Cirebon atas presentasinya. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah penilaian dari Dewan Juri. Ada Dewan Juri kami. Saya ingin menanyakan terkait dengan lampu, fungsinya apa? Jadi setahu saya kalau tanaman kan melakukan fotosintesa ya, jadi pakai matahari. Kenapa harus ada lampu gitu ya? Setahu saya kalau di sawah-sawah juga kita nggak perlu ada lampu, nanti juga tumbuh sendiri. Kenapa di situ harus ada lampu? Berarti kan nanti kalau malam kelihatan terang gitu ya. Kalau siang berarti mati kan gitu. Nah, saya rasa emang ada petani itu malam-malam ke sawah, maksudnya tuh ngurusin sawah. Kalau tanaman kan paling irigasi dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk fungsi tanaman sendiri kan dia nggak butuh cahaya. Nah itu kenapa kok harus ada cahaya? Karena sewaktu-waktu kan tanaman ini kan perlu dicek secara berkala setiap saat. Makanya waktu malam tuh biar lampu ini ada untuk memenuhi kebutuhan cahayanya untuk tanaman. Saat ini kan yang harus kami gunakan itu cahaya yang berwarna kuning, cuma ya kami berarti ini lumayan. Jadi judulnya ini kan terintegrasi gitu ya, jadi dari mulai masuk, lalu pencarian dan pengairan. Lalu untuk pertanyaannya, ini apakah di greenhouse itu tidak ada masalah dengan apa namanya hama gitu ya? Apakah ada di sifatnya seperti itu?
Jadi alasan kami menambahkan fitur servo ini untuk menutup dan membuka pintu secara otomatis, yaitu agar menjaga kesterilan tanamannya itu sendiri. Karena ada kemungkinan saja manusia setelah masuk pasti lupa untuk nutup atau nggak rapet. Nah, makanya kami tambahkan ini. Terima kasih kepada tim Sinkot dari Mandua Kota Cirebon atas presentasi dan karya yang luar biasanya. Silakan kembali ke Mandua. Baik hadirin sekalian, setelah sesi perlombaan selesai, kini kita akan melanjutkan sampai acara utama. Setiap proses kompetisi selalu sampai pada titik penting, yaitu penilaian. Di sana, bukan hanya hasil yang dilihat, tapi juga usaha, kreativitas, ketepatan, dan keberanian dalam berinovasi. Saat ini kita akan memasuki sesi rekapitulasi nilai. Sebagai Dewan Juri merekapitulasi nilai kepada seluruh peserta, dimohon untuk tetap berada di area acara dan menunggu hasil penilaian dengan tertib. Kepada Dewan Juri, kami persilakan untuk melakukan rekapitulasi nilai. Baik, sesi selanjutnya yaitu pengenalan sponsor yang telah mensupport acara kami pada hari ini. Yang pertama yaitu CNC Store Bandung. Kalian bisa mendukung dengan cara membeli produknya di website mereka yaitu cncsstorebandung.com, atau kalian bisa membelinya di akun Shopee mereka yaitu CNC Store Bandung. Selanjutnya jangan lupa ya untuk follow akun Instagram dan akun YouTube mereka, karena di sana ada event-event menarik loh, seperti kegiatan workshop mingguan dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu sponsor kami. Oke, di sini kita bisa lihat dulu akun Instagram dari CNC Store Bandung. Mungkin sembari melihat videonya, kalian bisa kepoin juga sendiri dan jangan lupa memfollow akun sosial media CNC Store Bandung. Oke, next, selanjutnya izinkan kami memperkenalkan sponsor kami yang kedua, yaitu Hotel Prima. Saya akan sedikit memberitahu teman-teman sekalian profil dari Hotel Prima ini. Hotel Prima ini adalah hotel bintang 3 legendaris yang berlokasi strategis dan dekat dari pusat kota. Tepatnya ada di Jalan Siliwangi nomor 107. Kejaksan, berseberangan dengan Balai Kota dan hanya berjarak 200 meter dari stasiun kereta api. Hotel Prima ini berdiri sejak tahun 1991. Hotel ini menawarkan perpaduan kenyamanan modern dan arsitektur yang klasik. Hotel ini juga memiliki 100 kamar bergaya klasik dengan fasilitas penunjang lengkap,
Tipe yang biasanya tersedia meliputi standar, superior, deluxe, dan suite. Oke, selanjutnya kami akan memasuki sesi quiz. Siapa yang ingin maju ke depan untuk menjawab kuisnya? Kita butuh 6 orang. Hanya 6 orang saja. Pertanyaannya meliputi hotel prima dan perlombaan ini. Ada yang mau maju? Ada yang mau hadiah? Baik. Siapa lagi? Kita cepat orang lagi, cepat ya. Hadiahnya terbatas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi. 6. Oke. Kita mulai perkenalan dulu aja ya. Dan perkenalkan nama asal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari Manisatu Kota Cirebon. Saya Amalia Saada dari Cirebon. Perkenalkan, nama saya Budi Sumantri, saya dari SMK Negeri Kota Cirebon. Nama saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Haris dari Politeknik ITB Bandung. Perkenalkan, nama saya Dian dari Oke, kita beri pertanyaan dari sebelah kanan saya atau kiri saya? Suara terbanyak. Kanan atau kiri? Kanan. Mana nih? Coba langsung aja deh. Yang paling ujung kanan, paling ujung kiri. Kanan kiri aja. Ujung sama ujung cuy. Tiga kali ya. Oke. Pertanyaan pertama. Apa ya? Berapa dan sebutkan kategori lomba di IKMI Robot Competition tahun ini. Dari sini. Ada. Oke. Di iPad. Oke. Ada yang bisa jawab? Udah, oke. Jawabannya benar. Untuk menyerahkan hadiahnya. Nanti setelah mendapatkan hadiah bisa memisah mandi dulu aja ya. Sebelum kembali ke tempat. Oh, hadiahnya kalian. Boleh geser dulu aja. Oke. Yang kedua, pertanyaan seputar hotel prima yang baru saja saya sampaikan. Tahu berapa hotel prima didirikan? Mau jawab? Tahun 1991. Betul. Baik.
siapa nama juri untuk kategori inovasi robot yang baru saja menilai kalian? Ada 2. Bukan warna bajunya ya. Bapak Tanto. Kok gini sih emang? Ya. Kira dulu katanya. Oke, ada yang mau jawab? Oh enggak, satu aja deh, satu aja deh. Ya, tadi satu. Satu aja. Siapa tadi? Pak Pak Tanto. Tanto, oke. Ya, oke lah, boleh lah. Oke, selanjutnya kita ke hotel terima lagi. Apa ya? Ada berapa tipe kamar dan disebutkan? Itu tipe kamar. Saya kasih bocoran ada 3. Standar, jelas, sama superior. Selanjutnya, pertanyaan seputar lomba inti robot competition. Apa tema dari lomba kita pada tahun ini? Oke, berikutnya. Satu lagi. Gampang deh. Di mana lokasi STMIC IKMI Cirebon? Ada berapa tadi teman-teman finalis lomba inovasi robot? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama dewan juri gitu. Selanjutnya adalah sesi penyerahan hadiah kuis kepada panitia. Kami persilakan. Mana nih panitia? Siapa yang Kasihin aja. Kok itu mana mau ikutan? Yang mana? Oh. Kepada Bapak Naraswana, kami persilakan untuk menyerahkan hadiah. Nah, terima kasih. Tadi mau tanya.
Selanjutnya, teman-teman semua, ini adalah hadiah yang diberikan oleh donatur kita, yaitu dari staf STMIK IKMI Cirebon dan Hotel Prima. Baik, selanjutnya kita akan melakukan diskusi bersama. Oke, terima kasih kami ucapkan. Beri tepuk tangan. Lagi-lagi kami ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada seluruh sponsor yang mendukung dan berkontribusi pada hari ini, yaitu Century Store Bandung, Inapo Jelly, dan Hotel Prima, serta semua donatur dan partner media kami, yaitu khususnya pemerintah Kota Cirebon karena telah mensukseskan acara hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pengumuman pemenang dan penyerahan penghargaan untuk cabang lomba UI/UX dan infografis. Namun sebelum nama pemenang disebutkan, mari kita ingat bahwa karya yang hadir hari ini adalah bentuk keberanian untuk mencoba dan berkontribusi. Atau barangkali ke
Ini dia. motivasi bagi kalian untuk menjadi inovator dan anak muda yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Baik, kepada juara-juara lomba, 3 lomba yang tadi kita saksikan, yang mungkin sekarang sedang mengikuti acara melalui live stream kita, kami ingatkan untuk mengirim nomor rekening ke nomor admin. Selanjutnya untuk pengumuman pemenang inovasi robot, kami akan menunggu Dewan Juri selesai merekapitulasi. Jadi kalian bisa menyantap makanan yang sudah kami sediakan. Jadi
Ada wadah lagi? Berapa sih? Yang masih ini siapa aja? Itu. Ada musik aja yang mati tidak mudah. Nanti pakai intro yang tepuk tangan. Mungkin aja bisa itu. Sekarang masih berjalan satu sendiri. Nanti kita kasih diskusi poin dulu keluaran itu yang paling ini sebenarnya taruh tapi nanti aja itu di grup kan itu nanti di selamat. Tapi kalau Terima kasih.
Baik, hadirin sekalian, kini kita memasuki sesi terakhir, yaitu pengumuman pemenang lomba inovasi robot, sebuah momen yang tentu dinantikan oleh seluruh pihak. Yang pertama yaitu inovasi robot
kategori robot senior. Juara ketiga dari Juara ketiga dengan poin 79,32 yaitu Alfa dari MAN 1 Kota Cirebon. Untuk kelompok selanjutnya diharapkan untuk maju ke depan. Selanjutnya, juara kedua memperoleh poin 79,90 yaitu Andrea Mandala Putra dan Panji Sumatri SMK Presiden. Juara pertama dengan memperoleh poin 81,56 yaitu Sintot dari Mandala Kota Cirebon. Selanjutnya yaitu lomba inovasi robot kategori robot senior. Juara ketiga dengan poin 82,35 yaitu Mega Vision dari Politeknik Negeri Subang. Juara kedua dengan memperoleh poin 82,77 yaitu HRT UGJ dari Universitas Cirebon. Ini dia juara pertama kita dengan memperoleh poin 83,32 yaitu Wahada dari Politeknik Negeri Bandung. Baik teman-teman, ini dia juara kita pada hari ini. Kemudian untuk sesi penyerahan penghargaan, kami persilakan untuk Bapak dan Ibu mahasiswa akademik.
Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama dengan para juara kita. Boleh Bapak Ibu kembali ke tengah-tengah kita. Setiap kompetisi selalu menyisakan dua hal, yaitu hasil dan pelajaran. Hasil mungkin tercatat dalam daftar juara, tetapi pelajaran akan lebih lama tinggal dalam diri setiap peserta. Hari ini kita belajar bahwa inovasi tidak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari rasa ingin tahu, dari percobaan, dari kegagalan kecil, dan dari tekad untuk terus memperbaiki. Atas nama pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, dewan juri, panitia, peserta, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya IKMI Robot Competition. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya, yaitu Pinang Ojeli, CNC Store Bandung, dan Hotel Prima, serta para donatur sekaligus seluruh media partner kami, khususnya pemerintah Kota Cirebon, karena telah membantu mensukseskan acara hari ini. Kami juga memohon maaf apabila selama membawa acara terdapat kesalahan kata, kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kegiatan hari ini menjadi awal dari lahirnya inovator-inovator muda yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat. Akhir kata saya, Ardra.
Dan saya Davina mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Sebelumnya, kami akan melakukan sesi foto bersama, jadi untuk itu jangan dulu bubar. Kalau semua yang perhatian dulu, pasti dulu ya. Kita ada tambahan sedikit nih sebelum mengakhiri semua dan sesi foto terakhir. Kita mau mengumumkan adanya best of 5 dari per kategorinya. Jadi kita lihat di tampilan di sini. Oke, untuk yang base 5 ini bisa nanti teman-teman juga kirim nomor rekening, nomor dana, karena kita makanya e-wallet. Nah, paling nanti dari tim water banner sama ini bisa kirim nomor dananya, bisa ke admin. Oke, sekarang kita mau melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu sesi foto dokumentasi. Untuk teman-teman yang bertim, itu boleh maju ke depan semua, atau nanti setelah kita foto bersama, barangkali ada yang mau foto per timnya, silakan bisa minta ke kameramen atau PDD kami. Oke, sekarang kita maju ke depan dulu yuk. Maju yuk. Jangan potong itu. Kanan. Kiri.